Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait gempa yang menimpa saudara-saudara kita di Bengkulu, kita sudah terhubung dengan Pak Bayu Pranata selaku penanggung jawab operasional diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami BMKG. Selamat petang, Mas Bayu. Ya, selamat petang, Ibu. Ya, Sore. Mas Bayu, sebelum kita membahas terkait apa yang menyebabkan gempa bumi ini terjadi, yang ingin saya tahu seperti apa update terkini, kondisi terkini di Bengkulu pasca gempa bumi tadi pagi, Mas Bayu? Ya, kalau di Bengkulu sendiri kami mendapatkan laporan sebenarnya untuk kerusakan itu tidak separah yang sebelumnya yang kami perkirakan. Berapa kerusakan parah itu tidak merata ya, kalau kami lihat hanya beberapa titik lokasi. Namun kalau lihat dari bangunan yang rusak itu lumayan ya cukup mengagetkan juga ya dari masyarakat, karena magnitudonya itu pertama 6,3, kemudian kita update jadi 6,0, intensitasnya itu sampai 5 mmi ya. Sehingga seharusnya sih sebagian besar masyarakat di Bengkulu merasakan sebagian besar ya. Tapi karena kejadiannya itu pada dini hari atau subuh, sehingga masih banyak yang tidur gitu ya. Dan kalau kami lihat masyarakat sudah tidak terlalu panik ya, karena gempa ini tidak berpotensi tsunami. Tidak berpotensi tsunami. Baik, Mas Bayu, tadi Anda menyebutkan bahwa saat ini kerugian bangunan rusak yang cukup mengagetkan. Apakah ada korban jiwa ataupun korban luka-luka akibat gempa tadi pagi? Ya, untuk korban jiwa ataupun lebih lengkap kerusakan bangunan ini lebih baik bisa dikonfirmasi ke BNPB atau ke BPBD Provinsi Bengkulu ya, karena memang wewenangnya itu berada di instansi tersebut. Kalau yang kami dapat laporkan itu terkait dampak untuk intensitasnya, jadi yang kami bisa catat melalui peralatan kami, baik dari seismograf maupun dari intensity meter gitu Bu. Jadi kalau dari kami itu intensitas yang kami rekam atau kami catat itu dengan skala intensitas 4 sampai 5 mmi. Jadi getaran ini dirasakan oleh hampir semua penduduk ya. Kemudian ada kemungkinan kerusakan ringan hingga sedang. Nah, kalau di lapangan kita lihat ada kerusakan yang cukup parah, ini kita perlu cek lagi apakah memang dari struktur bangunan dan geologi atau geologi permukaan atau sifat atau fisik tanah tersebut ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa menimbulkan efek yang lebih kuat apabila terkena guncangan ya. Jadi geologi setempat atau side effect itu sangat berpengaruh juga terhadap dampak goncangan. Begitu Ibu. Baik, Mas Bayu, bisakah Anda jelaskan mekanisme tektonik yang menyebabkan gempa ini, mengingat pusat gempa ini berada di laut 43 km barat daya Bengkulu? Ya, jadi kalau kami rilis awal itu di menit 2 lebih 30 detik ya. Jadi kurang dari 3 menit kami sudah rilis, magnitudonya 6,3. Kemudian kedalamannya itu sekitar 10 km. Kemudian sekitar 10 menit kemudian kita update lagi magnitudo hasil update-nya itu magnitudenya menjadi 6,0, kedalamannya 84 km. Jadi dengan magnitudo yang menurun dan kedalamannya agak lebih dalam, sehingga seharusnya dampaknya itu tidak sebesar dengan informasi awal yang kami sampaikan ya di 3 menit. Jadi kalau gempanya lebih besar kemudian di permukaan lebih dangkal, itu akan berdampak lebih besar lagi ya. Tapi setelah kita update datanya, magnitudonya itu lebih rendah, kemudian kedalamannya itu lebih dalam. Dan ini mekanismenya adalah mekanisme gempa bumi naik ya. Dan lokasi atau posisi hiposenternya atau titik
gempanya itu berada pada kedalaman menengah, Ibu. Jadi kedalamannya itu masuk ke intraslab ya di dalam lempeng apa namanya itu slab itu, sehingga kalau kita lihat aftershock-nya pun tidak ada ya. Kami catat sampai saat ini tadi siang itu tidak ada aftershock dari gempa ini karena memang di lapisan ini lebih homogen, kemudian agak lebih apa namanya itu eh, tidak sekeras di permukaan, sehingga memang Baik. aftershock-nya itu tidak ada Baik. ya, seperti itu, Ibu. Mas Bayu, kalau bisa dijelaskan secara sederhana begitu ya, sebetulnya apa sih yang menyebabkan gempa bumi ini terjadi? Dan tadi Anda mengatakan bahwa tidak berpotensi tsunami, namun berpotensi adanya gempa susulan. Kemudian apa yang harus disiapkan masyarakat, dipersiapkan atau mungkin peringatan dini seperti apa yang akan dilakukan BMKG agar masyarakat di sekitar Provinsi Bengkulu ini tetap waspada? Ya, untuk gempa ini saya klarifikasi tadi ya. Aftershock-nya atau susulannya itu tidak ada, Ibu. Jadi saat ini kami belum mencatat ada susulan dari gempa ini. Dan memang dia itu termasuk gempa klasifikasi menengah, sehingga di situ batuannya lebih homogen dan apa namanya itu lebih tidak terlalu brittle dibanding yang di permukaan, sehingga memang seperti itu sifatnya tidak terlalu banyak apa namanya susulan ya. Dan kemudian untuk ke tsunami-nya sendiri itu tidak ada potensi tsunami karena memang tidak ada deformasi yang dari bawah itu sampai menuju ke permukaan laut, sehingga tidak ada massa air laut yang terusik ya dan tidak menimbulkan tsunami. Nah, untuk kedepannya dihimbau kepada masyarakat tidak perlu panik, kemudian namun tetap waspada karena untuk wilayah Bengkulu ini termasuk wilayah dengan tingkat seismisitas yang cukup tinggi ya. Kita sudah pernah mencatat beberapa kali gempa yang besar di Bengkulu, baik di lautnya maupun di darat ya. Kalau dari darat itu di segmen di sesar besar Sumatera ya, itu termasuk sesar aktif yang cukup apa namanya itu cukup panjang ya, dan dampaknya itu bisa magnitudenya cukup besar. Kemudian di lautnya itu dari subduksi, jadi pertemuan lempeng Indo-Australia itu menunjam ke lempeng tektonik Eurasia. Ini yang gempa yang tadi pagi itu atau dini hari tadi pukul 2 itu 2.50 itu akibat dari pertemuan lempeng antara Indo-Australia dengan Eurasia. Jadi seperti itu ya kira-kira yang bisa saya jelaskan terkait mekanisme kemudian himbauan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Mas Bayu Pranata, penanggung jawab operasional diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami BMKG atas informasinya Mas. Selamat petang, salam sehat.